beda. Jadi sebelum ini saya mengucap terima kasih kepada moderator yang telah membantu saya untuk mengikuti presentasi ini. Jadi langsung saja ya. Saya akan mempresentasikan hasil resensi saya berjudul Bumi Cinta. Ya, nama pengarangnya Habibur Rahman El-Shirazi. Kenal nggak Habibur Rahman El-Shirazi? Kenal. Itu loh yang ayat cinta Aisyah buka jadamu. Itulah ayat cinta 1, 2 dan ketika cinta bertasbih. Dan ini kreasi selanjutnya dari Habibur Rahman El-Shirazi yang berjudul Bumi Cinta. Dan penerbitnya ini dari Republika Penerbit dan tahun terbitnya 2019, jumlah halamannya 546 halaman. Oke, Bumi Cinta ini menceritakan seorang ayas, pemuda asal Indonesia ini pernah kuliah S1 di Madinah dan melanjutkan pasca sarjananya lalu melangkah untuk melakukan penelitiannya di Rusia. Ayas memiliki temannya juga di Rusia yang kebetulan kuliah di Rusia namanya Devi. Ayah membutuhkan bantuan David untuk menemukan apartemen yang dekat dengan perkotaan sesuai dengan permintaannya. Namun tempat tinggal di Rusia sama dengan konsep di Eropa. Kalau kita beda kan tempat tinggalnya. Tapi kalau di Rusia tempat tinggalnya campur antara laki-laki dan perempuan. Jadi Ayas itu kan seorang pemuda yang kuatnya iman, terganggu dengan tempat tinggalnya ini. Jadi masalah kemudian mulai ketika Ayas mengetahui bahwa di apartemen tersebut Ihari harus tinggal dengan wanita dan tentu saja bukan mahramnya. Sehingga Ayas satu apartemen dengan gadis Rusia yang memiliki wajah yang sangat cantik yaitu Yelena dan Linor. Yelena merupakan pelacur papan atas di Rusia yang memiliki nama populer adalah Lisa Nikolevna. Sedangkan Linor merupakan seorang wartawan namun dia memiliki dunia gelapnya yang dengan bergabung dengan agen Zionis Israel. Ayas juga tahu bahwa negara Rusia dikenal dengan negara free sex, namun dia tetap mempertahankan imannya kepada Allah, melanjutkan penelitian di Rusia di Universitas Negeri Moskwa MV Lomonosov yang dipimpin oleh Profesor Abramoskovsky. Beliau hanya saja bisa membimbing Ayas, tapi hanya saja Profesor tidak dapat membimbingnya karena dia dapat tugas dari rektor untuk menjadi duta Rusia di Turki. Sisi lain di apartemen ini yang Ayas tepati, Lena sangat baik pada Ayas dengan membimbing Ayas secara menuju perkotaan dengan ramah padanya. Pada suatu hari kejadian, Lena sedang bekerja dengan melayani salah satu hidung belang dari Afrika. Rupanya mereka memiliki niat buruk pada Lena, lalu dia buang ke sungai berubah yang tidak seorang pun dilewati tempat itu. Kemudian Ayas baru saja keluar dari KBRI dengan berjalan kaki. Ia melihat ada seseorang perempuan yang meminta tolong kepadanya untuk menolong seseorang yang ada di bangunan tersebut. Tentu saja Ayas tidak mau berurusan dengan orang tak dikenal. Perempuan tua itu tetap memohon kepadanya bahwa orang tersebut membutuhkan pertolongannya. Lalu Ayas terkejut melihat bahwa orang yang tak berdaya tersebut adalah Yelena. Langsung Ayas bawa ke rumah sakit terdekat. Setelah kejadian tersebut, Yelena mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ayas. Namun Ayas berkata bahwa Allah lah yang menolong Yelena melalui perantara Ayas. Dan dari itu dia sadar bahwa Tuhan bagi Yelena itu omong kosong. Tetapi setelah mendengar penuturan dari Ayas, dia tersadar dirinya sangat berdosa. Yelena akan keluar dari pekerjaannya lalu mencari ketenangan hidup. Berbanding balik dengan Linor, dia sangat benci dengan pemuda tersebut karena ketaatan kepada Allah sehingga ia letakkan bom di kamar Ayas. Linor sengaja menaruh bom tersebut di kamar Ayas dengan menaruh bom itu dan meledak. Semuanya akan mengira bahwa Ayas adalah seorang teroris dan pasti akan ditangkap oleh polisi. Dr. Anastasia mengatakan Ayas untuk menjadi pembicara di acara seminar dengan judul Tuhan bagi manusia modern. Tentu saja Ayas mau untuk menjadi pembicara acara tersebut. Satu persatu mereka mengungkapkan pendapat mereka tentang Tuhan. Namun Ayas dengan lantang mengucapkan bahwa Tuhan itu ada di kehidupan modern dan mengoreksi pendapat para pembicara tentang Tuhan. Mendengar dengan Ayas, mendengar seminar tersebut,
tersebut, Ayas diundang salah satu siaran televisi talk show, yaitu Rusia Berbicara. Setelah matang rencana yang ia susun, Lina pergi ke Ufaira untuk mengikuti ibunya. Setelah Dato, ia tak berkunjung. Setelah sampai di sana, ibu Lina membicarakan bahwa Lina bukan anak kandungnya, tapi Lina adalah anak dari temannya yang ia tolong dari relawan di Palestina di pembantaian Sabra dan Shabila. Setelah mendengar semua penjelasan tersebut, Lina menangis semua yang terjadi padanya. Lina sangat menyesal apa yang ia lakukan terhadap orang-orang yang sudah ia bunuh dengan keji, hingga ibunya menyarankan agar ia harus mendalami ilmu Islam di Berlin. Lalu ia membulatkan tekad untuk masuk agama Islam. Sama halnya dengan Yelena, ia sangat terkejut ketika David melamar dengan secara tiba-tiba. Dan Yelena mengatakan bahwa dirinya lupa mempelai suci, tetapi David tetap ingin menikahi Yelena sebagai ibu dari anak-anaknya. Akhirnya Yelena masuk Islam dan menikah dengan